Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok KRIS. Di video ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ana Agung Madigantari Putri Amintra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Gusti Masinta Dewi. Saya nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Krishna Sanjaya dari kelompok KRIS, nomor absen 14 dari kelas 11 C3. Perkenalkan, nama saya Nikade Kiranarika Dewi dari kelas C3 nomor absen 26. Kenalin, namaku Niputu Anggreni Paramita. Aku dari kelompok KRIS, absen 34 dari kelas 11 C3. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Bawayasa, absen 39. Norma adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya. Dalam lingkungan masyarakat sendiri, norma dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan jenisnya yang terdiri dari 1. Norma agama, yaitu aturan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu merupakan aturan dari hati nurani. Yang ketiga, norma kesopanan, yang merupakan aturan untuk menjaga sopan santun. Selanjutnya, norma hukum, yaitu aturan yang berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun jenis-jenis regulasi. Yang pertama, ada regulasi arbiter, yaitu regulasi yang mengharuskan penggunanya untuk memilih satu dari sejumlah opsi yang semuanya valid. Yang kedua, ada regulasi itikat baik, yaitu dasar perilaku dalam area tertentu. Selanjutnya, ada regulasi konflik dan tujuan, yaitu mengakui adanya konflik intrinsik antar tujuan. Selanjutnya, ada regulasi proses. Regulasi ini berfungsi untuk mengatur sejumlah tugas yang perlu diselesaikan, meski tak selalu berorientasi pada hasil. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja sih contoh-contoh kasusnya? Yuk, sini aku kasih tahu. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu contoh-contohnya itu berdasarkan butir-butir yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Butir pertama berbunyi, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adapun contoh pelanggarannya adalah larangan beribadah bagi umat agama minoritas. Nah, pasal ataupun sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran tersebut adalah pelanggar pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Butir kedua berbunyi, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Adapun salah satu contoh pelanggarannya yaitu menghalangi orang lain untuk mendapatkan kesamaan derajat. Nah, pasal dan sanksi yang akan dikenakan untuk pelanggaran itu adalah melanggar pasal 27 ayat 1 yang berisikan segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sini saya akan membacakan butir ketiga dan butir keempat. Butir ketiga berbunyi, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Pelanggarannya adalah penculikan anak. Pasal dan sanksi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Barang siapa menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang umurnya kurang dari 12 tahun dan yang di bawah kuasa yang sah, dalam hal itu akan dipakai untuk mengemis dan menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan merusak kesehatan. Dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun penjara. Butir keempat berbunyi, mengembangkan sikap saling
tegang rasa, dan tepi selera. Pelanggaran yang dilakukan adalah menyindir seseorang dan memfitnah seseorang. Pada pasal dan sanksi melanggar pasal 310 KUHP. 1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama 9 bulan atau denda sebanyak 4.500.000. 2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak 4.500.000. Jadi, butir kelima itu berbunyi mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh pelanggarannya itu adalah tindakan bunuh. Tindakan ini melanggar pasal 80 ayat 1 JO, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun 6 bulan atau dengan denda paling banyak 72 juta, dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam hal anak sebagaimana maksud pada ayat 1, yaitu luka berat. Maka pelaku akan dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta. Dan selanjutnya adalah butir ke-6, yaitu berbunyi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Contoh pelanggarannya itu adalah memusuhi teman karena berbeda agama. Tindakan ini melanggar pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, beribadah, dan kepercayaannya masing-masing. Butir ke-7 berbunyi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pelanggarannya gemar melakukan penyiksaan. Pasal yang sanksi melanggar pasal 28G ayat 2 dengan bunyi setiap orang berhak untuk merasakan kebebasan dari penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Butir ke-8 dengan bunyi berani membela kebenaran dan juga keadilan. Pelanggaran seperti menyembunyikan suatu kejahatan dengan cara disogok. Pasal yang sanksi melanggar pasal 28D ayat 1 dengan bunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Butir ke-9 berbunyi bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pelanggarannya adalah melarang warga negara asing untuk tinggal di lingkungan kita. Pasal dan sanksi melanggar pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang dapat hidup sejahtera, lahir batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Butir ke-10 berbunyi mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pelanggarannya adalah mengadu domba dan saling menghina bangsa lain. Pasal dan sanksi melanggar pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.